Halo, nama saya adalah Francisca. Saya adalah kandidat digital marketing trainer di Max Academy. Nah, kali ini saya mendapatkan assignment untuk bikin modul marketing intelligence untuk perusahaan properti. Dengan target audiensnya itu adalah yang di level managerial atau dan head office. Ya, untuk modulnya sendiri, karena ini adalah perusahaan properti itu kan memiliki banyak data, tapi tantangannya itu adalah mengubah data tersebut menjadi sebuah keputusan marketing yang actionable. Nah, oleh karena itu, plus karena targetnya juga adalah level managerial dan head office, maka fokus modul ini itu bukan mengajarkan satu jenis platform tertentu. Ya, jadi untuk modul ini memang sengaja dirancang untuk menjembatani antara data, AI, dan keputusan bisnis. Ya, sehingga peserta nantinya tidak hanya belajar memahami konsep marketing intelligence, tapi juga berlatih menerapkannya pada kasus perusahaan properti melalui proses mulai dari framing the question, reading the signals, kemudian use AI responsibly, terus dari situ kita make a decision, dan terakhir kita measure and learn. Ya, dengan pendekatan ini, maka output akhir modul nantinya itu bukan hanya pemahaman teoritis, tapi juga adanya sebuah decision memo yang berisikan diagnosis, rekomendasi, metrik keberhasilan, asumsi dan resiko. Ya, oke, nanti selanjutnya kita akan langsung masuk ke em, simulasi simulasi pengajaran. Selamat datang Bapak Ibu semua di training hari ini mengenai marketing intelligence with AI, terkhusus untuk perusahaan properti. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah market, customer, kompetitor, dan campaign signals itu menjadi keputusan marketing yang lebih tajam. Nah, sebelum kita membedah lebih lanjut, saya ingin Bapak Ibu semua terlebih dahulu membayangkan sebuah perusahaan properti yang mana perusahaan ini tuh udah punya dashboard iklan, CRM, laporan sales, review customer, dan kemudian data inventory unit rumah yang lengkap. Oke. Nah, kalau kita lihat semua datanya itu udah ada. Ya, tapi seringkali keputusan marketing itu telat. Ya, kenapa bisa begitu? Karena most of the times kita masih sering berdebat channel mana nih yang paling bagus, pesan mana yang paling menarik, dan budget mana nih yang harus dipindahkan. Ya, oleh karena itu kita semua hadir hari ini dengan satu pertanyaan yang sama. Tapi pertanyaan itu bukan tools AI apa yang lagi ramai dibicarakan, yang melainkan bagaimana caranya kita mengubah signal yang ada itu menjadi keputusan marketing yang lebih tajam. Jadi fokus utama training kita adalah AI plus marketing intelligence. Yang marketing intelligence sendiri adalah disiplin yang menghubungkan, dan menafsirkan market signals supaya kita bisa memilih tindakan marketing yang sesuai. Untuk pembagiannya, yaitu data sendiri adalah apa yang kita lihat. Kemudian sedangkan intelligence itu adalah apa artinya semua data ini, apa artinya semua data yang udah kita punya, apa artinya semua data yang udah kita punya itu untuk sebuah keputusan. Dan decision itu adalah apa yang kita ubah, ya, either dari entah itu dari budgetnya, message, channel, offer, atau eksperimen. Nah, kalau sebuah data itu tidak bisa mengubah keputusan apapun, maka bisa dibilang itu baru menjadi sebuah laporan, belum menjadi intelligence. Untuk peserta di level managerial dan head office, fokusnya itu bukanlah menjadi operator operator dashboard. Ya, fokusnya adalah untuk memastikan tim menjawab pertanyaan yang tepat, memakai bukti yang cukup, dan menyepakati action yang diambil. Ya, di industri properti ini, satu keputusan biasanya berdampak secara lintas fungsi. Ada marketing menghasilkan leads, sales melakukan follow up, kemudian produk menentukan positioning. Kemudian juga dari finance, melihat nilai ekonomi, dan manajemen menentukan prioritas. Oleh karena itu, marketing intelligence membuat semua fungsi ini melihat satu benang merah yang sama. Nah, setelah sesi ini, um,
Ada 4 hal yang saya harap Bapak Ibu bisa lakukan. Pertama, mengubah bisnis problem itu menjadi key intelligence questions. Kemudian kedua, membedakan antara signal, pattern, insight, dan assumption. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan AI untuk mempercepat sintesis tanpa meninggalkan judgment. Dan keempat, menyusun decision memo yang memuat action, owner, metrik, dan resiko. Jadi hasil belajarnya nanti itu bukan menghafal istilah, tapi menghasilkan rekomendasi yang benar-benar siap untuk diuji. Kemudian sesi ini punya 5 bagian. Ya, kita akan mulai dari framing the problem, lalu kita juga akan membaca berbagai signals, kemudian kita juga akan membahas bagaimana sih posisi AI di dalam marketing intelligence tool ini. Kemudian kita juga akan mengerjakan case dari sebuah perusahaan properti fiktif, kemudian kita akhiri atau tutup dengan namanya decision memo. Oke, kemudian untuk metodenya yang kita pakai nanti itu adalah explain, retrieve, apply, dan reflect. Ya, explain itu ya memberikan kerangka berpikir dan contohnya, kemudian juga untuk kalau retrieve itu nanti Bapak Ibu sekalian akan menjawab tanpa melihat catatan. Ya, kemudian dari situ kita akan apply ke studi kasus dan yang terakhir kita merenungkan asumsi dan next step-nya itu seperti apa. Ya, metode ini apa? Metode ini memang fokus untuk membangun kualitas reasoning, ya bukan hafalan. Oleh karena itu kita akan memakai beberapa pertanyaan singkat, kemudian diskusi grup atau work example, kemudian juga akan ada rubrik matrix gitu untuk feedback masing-masing peserta. Dan sekarang kita masuk ke framework utamanya, yaitu frame, collect, decide, and learn. Ya, kalau frame berarti menjelaskan keputusan apa yang mau diambil. Kemudian kalau collect itu kita berarti memilih sinyal yang mana nih yang relevan dan kredibel. Kemudian kita juga interpret, kita mencari pattern serta alternatif explanation. Kemudian kita decide itu berarti kita menentukan action, owner, dan metriknya itu siapa dan apa. Ya, kalau untuk learn berarti kita memperbaharui keputusan berdasarkan hasil. AI tentu saja ya bisa mempercepat setiap langkah ini, tapi AI tidak punya accountability atas keputusan bisnis. Karena namanya keputusan bisnis itu ada di tangan kita. Oke. Nah, kita akan selalu mulai dari yang namanya pertanyaan dibandingkan fokus tools apa yang digunakan. Karena sebuah output itu kan juga ditentukan oleh kualitas input. Ya, dan ini dimulai dari pertanyaan, bukan dari tools. Contohnya nih, apakah list dari Instagram itu lebih siap untuk melakukan view appointment dibandingkan leads dari paid search? Ya, untuk project tertentu itu dalam periode tertentu itu bagaimana? Ya, kemudian otomatis karena dengan itu pertanyaan ini jauh lebih berguna daripada kita fokus channel mana yang paling bagus nih gitu. Mengajukan pertanyaan yang bagus itu terdiri dari question quality check. Ya, pertanyaan yang bagus itu pasti ada decision link, specific, measurable, time bound, dan actionable. Karena sudah punya segmen outcome dan kemungkinan action, sekarang coba Bapak Ibu sekalian ambil satu keputusan marketing yang sedang mengambang di organisasi Bapak Ibu sekalian. Lalu ubah jadi satu pertanyaan yang bisa diuji nanti. Oke, kemudian kita akan membahas penyatuan signal. Ya, karena satu keputusan properti marketing itu biasanya membutuhkan lebih dari satu sumber sinyal. Maka penting untuk kita tidak menyimpulkan dari satu sumber saja. Melainkan kita juga mencari 2 sampai 3 bukti lain yang masih sejalan. Kemudian untuk marketing intelligence itu biasanya membutuhkan empat kelompok sinyal. Yang pertama ada external signals itu seperti market, search, competitor, dan policy.
Kemudian ada juga internal signals dari CRM, inventory, unit inventory, sales, sampai finance. Kemudian juga ada customer signals, itu bisa dari review, call notes, interview, sampai behavior-nya. Kemudian terakhir ada yang namanya campaign signals. Biasanya dari kita seperti kalau kita running ads itu ada spending-nya berapa, terus kemudian ada reach, leads, sama key events. Karena kita tidak mengambil kesimpulan dari satu dashboard saja, kita akan mencocokkan beberapa sumber sebelum mempercayai sebuah satu angka. Sebelum kita mempercayai satu angka, ya seperti search intent yang naik, misalnya nih, itu baru ada meaningnya kalau diikuti engagement landing page, qualified lead, dan viewing appointment. Kemudian kita akan masuk ke measure what matters. Yang metrik yang baik itu bisa menghubungkan business outcome dengan customer action. Ya, karena untuk misalnya qualify demand itu untuk project yang menjadi prioritas. Kemudian kita baru menentukan customer action yang paling dekat dengan outcome itu. Dan dalam industri properti, itu seperti view unit, schedule viewing, atau submit KPR. Dan kemudian setelah itu kita baru pilih operating metricnya, seperti cost per qualified lead, kemudian show up rate, atau conversion. Jadi kita jangan hanya terjebak membahas angka saja, tapi juga kita menanyakan apa sih definisi qualified lead, apa yang terjadi setelah leads itu masuk ke CRM, dan metrik mana yang paling dekat dengan revenue. Yang penting logikanya itu adalah metrik yang kita tetapkan itu harus membantu kita memilih action, bukan sekedar memenuhi dashboard saja. Selanjutnya kita masuk ke peran AI. AI itu paling berguna ketika mengerjakan pekerjaan yang sifatnya itu repetisi. Ya seperti di tahap collect, itu AI bisa merangkum dokumen atau mengelompokkan customer feedback. Kemudian di tahap interpret, AI bisa membandingkan mana segmentasinya, terus kemudian menghasilkan hipotesis dan menyusun berbagai jenis skenario. Kemudian sampailah di tahap decide. Kalau untuk di tahap decide, AI bisa membantu menyusun beberapa opsi dan trade-off yang akan kita buat ketika dalam memilih opsi tersebut. Ya, dan terakhir ada learn, yaitu kita bisa menginstruksi AI untuk membuat sebuah kesimpulan atau hasil eksperimen, dan kemudian dari hasil eksperimen itu kita pelajari apa saja yang sudah kita proseskan. Kemudian tapi kalau untuk hal-hal yang membutuhkan judgement seperti kualitas sumbernya, terus ada klaim, terus prioritas, budget, dan risk appetite, itu tetap masih membutuhkan judgement dari manusia dan harus dipegang oleh manusia sendiri. Nah, anggaplah aja AI itu sebagai analis copilot, ya jadi bukan sebagai pemilik keputusan. Karena in the end keputusan itu tetap masih ada di tangan manusia. Untuk rule of thumb-nya, itu jika keputusan menyangkut data pribadi atau brand promise, termasuk juga yang terkait dengan legalitas atau budgetnya yang sangat-sangat besar, AI posisinya itu adalah sebagai pembantu analisis. Tapi untuk approval-nya tetaplah ada di manusia. Itu untuk rule of thumb-nya. Kemudian kita masuk ke prompt pattern. Kalau untuk prompt pattern, prompt yang baik itu adalah prompting yang bisa memaksa AI untuk berpikir dalam konteks keputusan, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan saja. Dan untuk itu kita biasanya bisa menggunakan struktur prompting, yaitu dari role, konteks, task, output, sampai constraint, hal-hal yang tidak boleh AI include di dalam proses pengerjaan task dari kitanya. Contohnya begini, kamu adalah marketing analyst untuk developer property. Projectnya itu kita sebutin untuk di sini Urban Nest. Kemudian targetnya itu adalah pasangan muda dan upgrader. Dan objektifnya itu adalah
kita ingin memiliki qualified viewing atau janji temu untuk melihat si properti yang sedang kita develop. Nah, tugasnya kamu itu menemukan 3 hipotesis yang bisa diuji. Dan outputnya itu harus memisahkan antara observation, interpretation, confidence level, dan sampai recommended testnya itu apa. Dan terakhir ya baru kita tambahin lagi constraint, batasan yang tidak boleh di-include itu adalah jangan membawa fakta yang tidak ada. Nah, setelah hasil output dari AI udah keluar, kita sebagai manusia quality check lagi mana yang perlu divalidasi karena asumsi dan mana yang berasal dari data. Kemudian kita masuk ke governance. Ya, terkadang kita condong menukar antara kecepatan dengan kualitas atau bahkan kepercayaan. Wah, maka sangat penting untuk sebuah proses yang cepat itu tidak menghapus yang namanya trust. Ya, sehingga ada 4 pertanyaan governance yang perlu dijawab ketika kita menggunakan AI. Yang pertama itu govern, itu siapa yang boleh memakai AI dan siapa yang approve. Kemudian untuk mapping data apa yang masuk, terus resiko yang apa sih yang mungkin muncul. Dan yang ketiga adalah kita mengukur bagaimana sih kita bisa mengecek dari aspek akurasi, bias, dan kemudian ke kemungkinan penyimpangan ya. Kemudian terakhir kita adalah manage. Bagaimana kalau apa yang kita lakukan itu outputnya salah atau beresiko. Itu bagaimana kita memitigasinya tersebut. Nah, jadi kemudian juga secara konteks negara, kita juga perlu menghormati yang namanya prinsip perlindungan data pribadi ya. Sehingga ketika untuk kayak sekedar latihan saja itu untuk inputannya kita ke AI, kita pakai data yang hanya sebagai simulasi aja atau data yang sudah dianonimkan. Dan jangan pernah kita mengunggah kontrak-kontrak legal yang penting, kemudian semua dokumen sensitif ke tools AI manapun tanpa persetujuan dan kontrol yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah case challenge. Ya, untuk case challenge-nya kita di sini kalau contoh PT-nya itu adalah PT Aruna Property, di mana si PT Aruna Property ini harus memilih pesan dan channel untuk peluncuran urban nest. Ya, urban nest itu adalah hunian urban untuk pasangan muda dan upgrader. Dan sehingga business question-nya itu bagaimana sih kita bisa menaikkan qualified viewing tanpa menaikkan total budget 20%. Dan selain itu juga ada constraint ya, constraint. Tower itu memiliki ketersediaan unit yang berbeda. Ya, kemudian sales team-nya juga terbatas dan leads quality-nya itu masih belum konsisten. Ya, sehingga di sini tugasnya Bapak Ibu semua sekalian itu adalah berperan sebagai cross functional leadership team. Ya, sebagai cross functional leadership team nanti outputnya itu diharapkan ada kita akan bagi kertas untuk berisikan diagnosisnya, terus do action prioritasnya, kemudian ada metrik keberhasilan, terus asumsi yang dari Bapak Ibu punya, dan kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Oke. Nah, nanti kita akan bagi kertasnya. Kemudian untuk ini juga selanjutnya itu ada contoh data ya, data yang dikumpulkan dari berbagai lintas sumber dari berbagai channel. Ya, pertama itu ada paid search ya, terus ada Instagram, terus ada property portal atau website perusahaan sendiri, kemudian ada referral. Dan kalau kita perhatikan datanya, itu kan Instagram itu menghasilkan leads dengan volume yang paling tinggi, dengan volume yang tinggi. Tapi qualify rate dan viewing rate-nya itu keduanya lebih rendah. Kemudian untuk paid search itu volumenya memang lebih kecil, tapi qualify rate-nya itu lebih baik. Kemudian ada referral yang paling kecil volumenya, tapi kualitas dan viewing rate-nya itu justru paling tinggi. Nah, untuk terakhir itu ada customer voice, yang mana itu dari ucapan customer-nya sendiri ya, bahwa si customer ini memberikan sinyal lokasinya itu menarik. Tapi calon customer tersebut dia itu belum yakin untuk soal monthly installment
dan akses transportasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita jangan langsung, bilang channel A ini bagus atau channel B ini jelek. Kita perlu menanyakan dulu apa sih definisi qualified di sini, bagaimana sales follow up-nya, kemudian apakah audience mix dan inventory unit fit itu memang berbeda. Kemudian untuk case exercise-nya itu, kita akan menggunakan AI untuk ini. Ya, untuk case exercise-nya ini kita akan menggunakan AI dan kita kerjakan dari 4 langkah. Dari yang pertama itu observe. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan tulis 3 fakta yang terlihat dari data. Dari data yang Bapak Ibu kumpulkan, dapatin, kita tulis 3 fakta. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, itu kita interpret, kita buat 2 hipotesis atau confidence levelnya. Kemudian yang ketiga, kita pilih 2 action yang bisa diuji dalam 30 hari. Kemudian pastinya kita perlu mengukur juga, yang kita tentukan key event dan leading indicator. Kemudian karena kita pakai AI, maka kita juga akan minta AI untuk mengidentifikasi pola. Kemudian juga selain itu ada alternative explanation-nya dan minimum data apa sih yang kita perlukan untuk memvalidasi setiap hipotesis. Ya, jangan lupa juga kita nantinya perlu pisahkan mana yang fakta, mana yang cuma dugaan. Kemudian ini adalah contoh work example ya. Jadi contoh yang contoh reasoning dari lintas sumber sebelumnya. Nah, tadi kan ada salah satu channel yang digunakan dari menggunakan PT Aruna Property ya dari study case sebelumnya, di mana observasinya itu kita tulis fakta bahwa Instagram berdasarkan data tersebut, Instagram tuh menghasilkan leads dengan volume yang tinggi, tapi qualified rate dan viewing rate-nya tuh lebih rendah. Asumsinya itu, kemungkinan kreatif atau targeting-nya itu malah condong ke curiosity, bukan ke purchase intent-nya. Nah, sehingga untuk A/B testing-nya nanti, kita bisa, membuat 2 versi iklan. Ya, versi pertama mengajak audiens untuk lebih mengenal project Urban Nest itu sendiri. Sedangkan versi kedua, kita langsung mengajak mereka untuk melihat unit. Yang setelah itu baru kita bandingkan bukan hanya dari jumlah klik, tapi juga berapa banyak sih orang yang benar-benar menjawabkan kunjungan atau viewing. Ya, namun untuk human validation tetap penting di sini. Jadi kita bandingkan dulu dengan sumber leads, kemudian sales follow up, kemudian juga dari audience mix-nya dan inventory unit fit sebelum pada akhirnya memindahkan budget yang lebih besar. Oke, kemudian kita masuk ke decision memo. Jadi untuk memo yang baik itu bisa membuat pimpinan untuk berkata ya, tidak, atau uji dulu. Dan decision memo yang baik itu juga bukanlah report yang panjang. Sehingga ini ada template struktur yang minimal itu isinya berupa decision needed, yaitu keputusan yang harus dibuat dan deadline-nya. Kemudian juga ada evidence, ya 3 fakta utama plus sumber plus confidence level-nya dari kita. Kemudian recommendation yang berisikan 2 action prioritas dan trade-off-nya. Kemudian ada measurement itu yaitu key event, leading indicator, sama review date. Kemudian terakhir itu adalah risk and owner. Jadi resiko apa yang mungkin muncul, kemudian mitigasinya seperti apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Ya, dan yang penting setelah ini, setelah membaca memo ini, pimpinan udah bisa jawab 3 hal, ya tadi, ya, tidak, atau uji dulu. Kemudian, untuk contoh implementasi 30 harinya adalah, kita mulai dulu dari yang kecil. Ya, dari 1 business question, 1 owner, dan 1 learning loop. Ya, karena tujuan awalnya itu bukanlah sebagai transformasi yang sangat besar banget, tapi tujuan awalnya itu adalah keputusan yang lebih cepat, terutama keputusan marketing, dan lebih dapat bertanggung jawabkan.
Ya, jadi sehingga untuk minggu pertama itu kita memilih satu keputusan marketing yang paling high friction atau banyak gesekannya. Kemudian minggu kedua kita menentukan key event, source dan ownernya. Kemudian minggu ketiga kita jalankan satu eksperimen dengan AI assisted synthesis yang sudah kita buat sebelumnya. Dan minggu keempat kita tulis decision memo uh, dan kita review lagi untuk tahap selanjutnya. Oke, kemudian dan untuk sukses signalnya itu, pada hari ke-30 tim udah bisa menjelaskan bukan hanya apa sih hasil dari campaign, tapi keputusan apa yang bisa kita ambil karena hasil itu. Ya, hasil itu. Dan sebagai penutupnya, di hari ini, good marketing intelligence ends in a better decision. Jadi bagaimana dari berbagai signal yang ada, kita mengambil insight tersebut, dan dari insight itu bisa menghasilkan action. Oleh karena itu, flow marketing intelligence-nya adalah we frame the question, read the signals, use AI with guardrails, and then we decide, measure, and learn. Ya, jadi kita harus selalu ingat bahwa marketing intelligence yang baik itu selalu berujung pada satu hal, yaitu keputusan yang lebih baik. Ya, AI bisa mempercepat marketing intelligence loop-nya, tapi kualitas keputusan tetap ditentukan oleh pertanyaan yang tepat dan judgement manusia yang mengambilnya. Jadi sebelum sesi ini selesai, coba Bapak Ibu tulis apa sih keputusan pertama yang akan Bapak Ibu bawa ke marketing intelligence loop ini. Ya, oke, sekian. Terima kasih. See you at the next workshop.